Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan bagaimana perhatian pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, sebelumnya saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan saya yakin bahwa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu ini merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Baik Bapak Ibu yang mengajar, yang bekerja di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, tentunya mendengar informasi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati untuk tenaga honorer ini benar-benar membangkitkan semangat kerja seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, di sini disampaikan bahwa Sri Mulyani beri tunjangan khusus untuk honorer menjelang pengangkatan P3K 2023. Begini mekanisme pencairannya. Nah, ini kita wajib tahu Bapak Ibu ya. Tentunya kalau kita tidak tahu apa itu dan bagaimana itu mekanisme pencairannya, maka ini adalah satu hal yang bisa gagal. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama. Kira-kira apa tunjangan khusus yang diberikan kepada honorer dan bagaimana mekanisme pencairannya. Bapak Ibu, simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan harapan tenaga honorer. Disampaikan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer telah menjadi program penting di masa akhir pemerintahan atau di masa akhir jabatan Presiden Jokowi. Demi meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyiapkan tunjangan khusus untuk non-pegawai negeri sipil, dalam arti tunjangan khusus para honorer. Tunjangan tersebut diberikan guna meningkatkan performa kinerja seorang tenaga honorer yang membantu para aparatur sipil negara dalam melakukan pelayanan kepada publik. Selain untuk meningkatkan performa tunjangan untuk para honorer tersebut, juga dapat menjadi penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat ini harapan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara mulai menemui titik terang dengan diresmikannya revisi Undang-Undang ASN menjadi Undang-Undang ASN yang akhirnya sah menjadi payung hukum perlindungan honorer. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru tersebut, banyak terdapat kebijakan yang ditujukan khusus untuk mengatasi persoalan tenaga honorer di Indonesia. Berdasarkan pendataan yang dilakukan BKN, jumlah honorer di Indonesia mencapai angka fantastis, yaitu mencapai 2,3 juta orang. Luar biasa jumlahnya Bapak Ibu ya. Tercover data honorer sebanyak 2,3 juta orang hasil pendataan honorer non-ASN 2022 yang lalu. Namun sebenarnya masih terdapat honorer yang tidak masuk pendataan karena dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Oleh Sri Mulyani telah menyediakan jaminan berupa gaji pokok dan tunjangan khusus untuk beberapa golongan tenaga honorer. Tentunya golongan honorer tersebut adalah para honorer yang memang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Golongan tenaga honorer yang berhak menerima tunjangan khusus sebelum diangkat menjadi P3K tersebut adalah satpam, pengemudi, petugas kebersihan,
dan pramusaji. Dari awal informasi juga mengenai para honorer yang segera akan diperhatikan, termasuk nasib para petugas kebersihan, satpam, pengemudi, dan pramusaji ini. Semoga saja hal ini menjadi realita. Tunjangan khusus untuk keempat golongan tenaga honorer tersebut adalah uang lembur dan uang makan. Kedua tunjangan khusus tersebut termuat dalam peraturan Menteri Keuangan atau ini telah tercover dalam PMK nomor 49 tahun 2023 yang telah diresmikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, Sri Mulyani akan memberikan uang lembur kepada 4 golongan tenaga honorer berupa uang lembur sebesar 20.000 per jam. Sedangkan untuk uang makan akan diberikan kepada tenaga honorer sebesar 31.000 per hari. Jadi kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Januari 2024 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terbaru. Demikian informasi mengenai tunjangan honorer yang segera akan diberikan oleh pemerintah kepada honorer, dan di sini saya telah disampaikan bahwa ini akan diterapkan mulai Januari 2024. Kemudian dasar dari pemberian tunjangan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023 yang besarannya yaitu ada uang lembur sebesar 20.000 per jam, kemudian ada uang makan yang diberikan sebesar 31.000 per hari. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang disyukuri oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Kemudian yang perlu kita ketahui, kapankah ini akan diberlakukan? Sebagaimana yang telah diinformasikan, ini akan diberlakukan mulai Januari 2024. Nah, tentunya ini selain daripada gaji pokok Bapak Ibu ya, maka nantinya bisa diprediksi bahwa para honorer 4 golongan ini ke depan juga sejahtera sama seperti para honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik status P3K, demikian dengan PNS. Jadi honorer ini juga merasakan kejelasan dari sisi finansial atau dari sisi penghasilan sebagaimana honorer yang berhasil diangkat menjadi ASN. Jadi itulah informasi terkini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk para honorer berupa tunjangan khusus yang terdiri dari uang lembur dan uang makan resmi dicairkan mulai Januari 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.